Siti berusia 26 tahun, bukan TKI asal Banten yang bekerja di Malaysia. Dia bersama perempuan asal Vietnam, Doan Thi Huong, berumur 30 tahun, telah dituntut melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam dengan cara membekap korban menggunakan racun di Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. Hai, gue Konita, mahasiswi Hubungan Internasional dengan NPM 18860710006. Nah, kali ini gue bakal mereview secara singkat nih keberhasilan diplomasi, negosiasi, dan lobby dalam kasus pembebasan Siti Aisyah. Before we run into the case, let me explain real quick apa aja sih yang kalian harus mengerti tentang diplomasi, negosiasi, dan lobby itu sendiri. Dalam buku Teknik Lobby dan Negosiasi karya Anna Gustina Zainal, dijelaskan bahwa konsep diplomasi, negosiasi, dan lobby merupakan teknik berkomunikasi sehari-hari. Karena ketiga hal itu dapat kita lakukan sendiri sebagai seorang individu hingga orang-orang resmi, para profesional, atau pemerintah. Di dalam konteks proses berkomunikasi, negosiator mempunyai peran sebagai komunikator yang mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelobian itu sendiri merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Nah, biasanya sasaran para pelobi ini adalah pejabat tinggi seperti anggota DPR, menteri, dirjen, gubernur, Mahkamah Agung yang keputusannya bisa mengubah segalanya. Sedangkan konsep dasar negosiasi secara harfiah adalah perundingan timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menjadi seseorang yang handal dalam melobi dan bernegosiasi, kayaknya hal ini nih berkaitan sekali dengan pekerjaan seorang diplomat, di mana seorang diplomat itu harus memahami 3 konsep penting dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama adalah best alternative to negotiate agreement atau yang disingkat dengan BATNA. Nah, BATNA itu sendiri itu tuh langkah-langkah yang dilakukan oleh negosiator bila tidak mencapai kesepakatan. Nah, yang kedua itu ada reservation price, yaitu artinya adalah tawaran terendah untuk dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Nah, yang terakhir itu adalah zone of possible agreement, yaitu zona yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Kemudian di konsep diplomasi ini sendiri, pasti kalian yang lagi nonton sering banget nih mendengar definisi ini, yaitu the art of negotiation. Dan teknik seni berunding ini sudah juga sering digunakan oleh para diplomat terdahulu untuk mengatasi peperangan. Namun di era yang sudah terglobalisasi ini, diplomasi sering dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingan politiknya. Selain itu juga, teknik diplomasi ini biasanya menjadi suatu representation dari suatu negara. Maka dari itu, hal ini sudah menyangkut kepada urusan para diplomat tuh. Seorang diplomat memang dituntut untuk mempunyai 3 skill yang sudah saya sebutkan tadi, agar dapat mencapai keberhasilan dalam kepentingan politik. Korelasi dari ketiga definisi tersebut berperan penting di tahun 2017 dalam kasus pembunuhan saudara laki-laki Kim Jong-un, yaitu Kim Jong Nam, yang menyangkut salah satu warga negara Indonesia, Siti Aisyah. Kasus ini berawal dari Siti Aisyah dan salah satu warga negara Vietnam, Doan Thi Huong, yang menjadi kambing hitam dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam di Bandara Kuala Lumpur. Mereka berdua tidak mengetahui bahwa persetujuan kontrak mereka sebagai prankers dengan menaburkan baby oil ke muka Kim Jong Nam jadi skandal besar yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dilansir dari laman The Guardian, Siti Aisyah menegaskan bahwa dirinya hanya mengikuti ajakan dari seseorang teman yang memintanya untuk melakukan reality show dan akan dibayar sebanyak $90. Dan Siti Aisyah tidak mengetahui bahwa seseorang yang telah ia tidak sengaja bunuh merupakan saudara tiri dari Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Dan Siti Aisyah hanya menjadi alat bagi pihak intelijen Korea Utara.
Setelah melakukan tindakan tersebut, Siti Aisyah dan Doan Thi Huang ditangkap oleh pihak berwenang Malaysia untuk diadili dan diberi hukuman mati. Di sini terjadi peperangan secara diplomatis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membebaskan rakyatnya. Perundingan ini terjadi antara Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Kejaksaan Agung dan Kepolisian Pemerintah Malaysia. Siti Aisyah pun menjadi tahanan sementara selama 2 tahun 23 hari selagi menunggu perlobian, negosiasi, dan diplomasi yang berjalan. Setelah 2 tahun 23 hari menjadi tahanan atas tuduhan pembunuhan saudara tiri Presiden Korea Utara, pada tanggal 11 Maret 2019, Hakim tertinggi pihak Malaysia yang mengatasi kasus ini mengumumkan keputusan penting, yaitu dengan membebaskan Siti Aisyah dan memperjelas posisi Siti Aisyah dalam kasus ini hanya sebagai kambing hitam bersama dengan Doan Thi Huang. Namun, Doan Thi Huang memiliki nasib yang berbeda karena ia mendapatkan alternatif jawaban perlobian lain, yaitu dipenjara selama 3 tahun 4 bulan. Laman jurnalis internasional seperti The Guardian melihat fenomena ini merupakan high level lobbying, melihat adanya hubungan erat antara Indonesia dengan Malaysia. Dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana pengaruh seorang pelobi handal yang di dalam kasus ini bisa saja perwakilan diplomat Indonesia atau hal-hal the unknown yang tidak dibahas secara transparan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan penting berupa kebebasan dari Siti Aisyah. Yang dimana hal seperti ini belum bisa menjadi suatu kebenaran absolut karena tidak adanya transparansi dari pemerintah satu sama lain. So, jadi itu saja review singkat dari gue mengenai kasus pembebasan Siti Aisyah. Bye-bye! Today, the prosecution informed the court that they declined to further prosecute the case against Siti Aisyah under Section 254 of the CPC, which means they are no more interested to continue with the prosecution of Siti Aisyah. So on that score, Siti Aisyah has been discharged from the court today, and we are grateful that the public prosecutor has in fact come to this conclusion, because we still truly believe that she is merely a scapegoat and she is innocent.